Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anderu di channel ini. Nah, hari ini saya akan membuat pesanan Levo 4 untuk aki sprayer karena kemarin ada banyak orderan, kemudian stok di rumah saya kemarin habis. Jadi ini kita mau buat. Nah, kenapa saya produksinya nggak terlalu banyak? Ini sudah jam setengah 11 malam. Ini baru saya mau produksi satu, baru mulai ini karena saya sebelum produksi selalu tes kapasitas dari baterai ini ya, 26650 ini. Jadi baterai yang saya pakai 26650 itu saya quality control, dalam artian saya kapasitasnya saya tes 2 kali. Yang pertama pakai alat ZIU, itu sifatnya drain tester. Dia dicas penuh terlebih dulu, kemudian kita habiskan daya yang tersimpan dalam baterai dengan alat ZIU. Dia mengukurnya bersifat menguras. Nah, setelah terkuras habis atau kapasitas 0%, ini saya ukur lagi. Saya cas, kalian saya ukur top balance pakai litokala. Jadi litokala itu fungsinya selain mengecas sampai penuh, dia juga men-top balance sekaligus mengukur kapasitas yang dapat masuk ke dalam baterai. Nah, biasanya saya patokannya kalau kapasitas yang masuk di litokala di atas 3500 mAh, baterainya bagus dan bisa dilakukan untuk dirakit. Nah, apakah ada baterai saya yang kapasitasnya di bawah 3500 mAh ketika saya top balance? Sesekali ada, cuman nggak terlalu banyak ya, paling dari 10 baterai ada satu, mentok-mentok dua, tapi biasanya satu atau bahkan nggak ada yang kapasitasnya di bawah 3500. Nah, apakah kapasitas 3500 yang di bawahnya ini nggak saya pakai? Tentu saja tetap saya pakai, cuman nanti saya pisahkan ya. Yang kapasitas agak kecil-kecil saya pisahkan, saya rakit sendiri. Nanti harga jualnya juga menyesuaikan, agak sedikit saya beri diskon. Biasanya untuk yang datang ke rumah, itu pun juga saya beri garansi tambahan kalau yang kapasitasnya sedikit di bawah 3500. Nah, umumnya yang saya jual di Shopee, ini baterai yang kapasitas 3500 sampai 3900 mAh, bahkan ada yang 4000 lebih. Tapi umumnya biasanya antara 3500 sampai 3900 mAh. Jadi nanti saat dirakit sebagai baterai sprayer, dia kapasitas aktualnya sekitar 7Ah sampai 7,5Ah, rata-rata demikian. Oleh karena itu, kenapa kapasitas produksi saya paling sehari cuma 1 atau 2 kali? Karena selain waktunya pengetesan baterai itu agak lama, kebetulan alat saya juga cuma satu, jadi sehari itu paling 8-12 sel yang bisa diukur pakai ZIU dan litokala, karena saya sambil kerja juga, jadi baru bisa mengerjakan itu kalau pulang kerja. Kecuali kalau hari Minggu atau libur, baru saya mungkin bisa mengerjakan 2-3 baterai. Nah, berhubung baterainya sudah habis, hari ini saya mau mengerjakan karena besok pagi ada deadline satu kiriman Shopee. Mohon maaf yang belum saya kirim, yang pesanannya belum saya kirim, karena ini baru mau saya rakit, baru selesai saya top balance. Untuk mempersingkat waktu akan kita langsung rakit ya. Ini saya juga habis ngerakit charger Levo 4. Charger Levo 4 saya bikin terpisah seperti ini ya. Jadi ini adalah adaptor untuk ke tangki sprayer. Kenapa saya bikin terpisah? Awal-awalnya saya bikin langsung jadi satu. Hanya saja ternyata
Yang saya takutkan adalah sambungannya rentan putus kalau kita bikin langsung pakai adaptor, saat kita potong langsung adaptor. Jadi saya berikan soket jack to DC ini untuk mengamankan lah. Jadi kalau misal charger kalian yang rusak, kalian nggak perlu beli ginian lagi. Tapi kalau misalnya ini rusak, chargernya masih bisa dipakai, kalian cukup ganti ini. Ini kemarin saya bikin 6, sudah laku 2 chargernya, tinggal kirim. Nah, untuk mempersingkat waktu akan kita percepat ya videonya ya. Mungkin ada sebagian yang nggak saya record karena mungkin nanti keterbatasan waktu juga. Oke, langsung saja. Oke, untuk penyambungan saya pilih menggunakan spot welder ya, pakai strip nickel daripada pakai solderan, karena ada beberapa yang lebih suka pakai solder, ada yang lebih suka pakai spot welder. Kalau saya sendiri, selama itu baterai kecil, saya lebih suka pakai spot welder. Mengapa demikian? Yang pertama, kalau kita pakai solder, dia panasnya agak lama ya. Kalau baterai kecil, dia kan permukaan kutubnya tidak terlalu besar. Jadi kalau kita pakai solder patri yang wattnya besar, 200 watt, 300 watt itu dia justru malah melelehkan plastik wrapnya. Tapi kalau kita pakai solder yang kecil seperti yang Diko Spardius saya yang 60-200 watt, dia benar ukurannya kecil. Tapi walaupun wattnya besar, dia panasnya agak lama. Jadi yang saya takutkan dia justru malah merusak sel baterai. Jadi kapasitasnya justru malah berkurang karena terkena panas berlebih dari solder. Seperti itu. Maka dari itu saya lebih suka pakai strip nickel yang di spot welding ke kutub baterai. Baru kalau kita solder cuma kita gunakan untuk memasang BMS. Seperti itu. Nah, selesai di spot welder, kita paralelkan. Setelah selesai diparalelkan, baru kita berikan, saya berikan double tip untuk masing-masing paralel sel. Gunanya untuk ketika nanti kita sambung seri, double tip ini berfungsi untuk mengunci antar sel yang sudah diparalel satu sama lain dan juga sebagai tambahan isolator selain wrap yang membungkus baterai. Jadi istilahnya ini adalah perlindungan ekstra lah, walaupun dia tebalnya juga nggak terlalu tebal ya. Paling enggak sel baterai itu nggak langsung menempel satu sama lain antar sel yang akan kita seri.
Oke, ini adalah baterai yang sudah kita spot welder. Sekarang tinggal kita pasang BMS. Untuk pemasangan BMS, jangan sampai salah kutub ya. Sebelum pasang, kalian pastikan dulu benar-benar rangkaiannya. Karena pengalaman saya dulu waktu pertama-tama masih belajar rakit baterai, dulu sekali, ya nggak dulu-dulu amat, masih beberapa bulan yang lalu lah, pernah ada kejadian satu BMS saya meletus karena saya salah menempel baterai negatif. Cuma salah satu aja ya, salah satu kabel saja BMS-nya meletus. Baterainya nggak apa-apa, sel baterainya aman, nggak rusak. Yang rusak BMS-nya, karena memang fungsi dari BMS itu sendiri adalah melindungi sel baterai dari kerusakan akibat voltase berlebih ataupun penggunaan berlebih. Jadi penting sekali ya baterai lithium itu pakai BMS agar baterainya awet. Mentok-mentok jika rusak BMS-nya masih bisa kalian servis. Kalian cukup ganti BMS saja. Kalau nggak bisa, mending ke tukang servis sekalian. Kalian ganti servis, ganti BMS saja. Baterainya masih bisa dipakai. Oke, setelah selesai kita beri isolator tahan panas ya. Isolasi kuning ini dia mencegah panas berlebih merambat dari baterai ke body, begitu juga sebaliknya. Ini penting sekali ya, ada di baterai. Ada beberapa yang perakit yang nggak pasang isolator tahan panas ini, tapi kalau saya usahakan selalu pasang. Seperti itu. Karena kita kan nggak tahu apesnya barang elektronik ya, namanya barang elektronik ada potensi, tapi paling nggak kita bisa meminimalkan resiko potensi bahaya yang bisa dimunculkan kemudian hari. Jadi ini wajib saya pasang. Tinggal sekarang kita masukkan ke bodi akinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita segera pasang, selesaikan satu orderan ini karena ini sudah jam setengah 12, tadi kita mulai setengah 11. Kita lanjut saja.
Oke, ini adalah aki lithium ferrofosfat 7 ampere yang sudah jadi ya. Ini besok siap kita kirim, kita cek dulu di multimeter, kutub positif sebelah kiri, negatif sebelah kanan. Oke, aman. Hasilnya nggak kebalik, jadi ini sudah pasti aman. Dipasang di sprayer. Ini jadi kenapa produksinya saya terbatas, karena memang untuk mengerjakan satu sprayer ini saja butuh waktu 1 jam lebih ya. 1 jam lebih, ini sudah jam 11.45, jam 12 kurang seperempat, berarti hampir 1,5 jam untuk satu buah sprayer. Itu pun kalau sudah bahan siap rakit. Kalau kita tambahkan kalibrasi baterai, kita tes baterai, kapasitas itu sangat lama. Jadi sehari saya cuma bisa 1 sampai 2. Tapi insya Allah hari Sabtu saya pesan litokala satu lagi. Jadi semoga mempercepat proses untuk tes baterai. Jadi saya bisa meningkatkan produksi saya. Jadi kalau kalian mau pesan di Shopee, kalian nggak kehabisan. Karena akhir-akhir ini sering kehabisan ya. Saya mohon maaf. Memang karena kapasitas produksi saya juga terbatas. Karena ya siangnya kerja, baru saya bisa kerjakan malam-malam seperti ini. Ya, harapannya setelah litokala baru saya yang kedua datang dengan 2 tester, kita bisa mempercepat pengujian baterai, pengujian kapasitasnya, sehingga lebih banyak aki yang kita produksi. Nah, ini aki ini besok pagi akan kita kirim ke pesanan viewer kita, salah satu viewer kita. Ini mau ke Samarinda Utara kalau nggak salah. Nanti saya printkan resinya juga. Ini orderan Shopee. Kalau kalian mau pesan aki ini, eh, akan saya lampirkan link Shopee saya di deskripsi. Tapi mohon maaf apabila stoknya habis, karena ini paling saya nambahnya stok satu-satu. Jadi nanti cepet-cepetan ya. Saya nggak belum bisa produksi banyak-banyak, tapi saya usahakan selalu stoknya kita tambah terus, kita readykan minimal sehari satu lah. Kita berusaha readykan aki Livo 4 ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.